Sebelumnya perkenalkan, nama saya Theodora Basina Sogen, NBI 146190147, nama mata kuliah Sistem Operasi, kode kelas B, nama dosen pengampung Pak Aris Sudaryanto, S, ST, MT. Nama program studi Teknik Informatika, nama fakultas teknik, nama Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses. Langsung saja. Algoritma penjadwalan proses. Definisinya, penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada SO yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan kedua, penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan dan kapan atau berapa burst time itu berjalan. Algoritma penjadwalan yang pertama FCFS, yang kedua SJF. Sebelumnya kita menjelaskan penjadwalan proses. FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita terlebih dahulu menjumlahkan burst time-nya. 2 tambah 12 tambah 6 dijumlahkan keseluruhannya adalah 20. Di sini saya sudah membuat kolomnya sebanyak 20. Langkah selanjutnya kita proses lebih dahulu P1-nya. P1 memiliki start time-nya 0 dan mempunyai burst time-nya 2. Maka proses berjalan dari P1 0 sampai 2. Maka didapatkan dimulai 0 dan finishnya 2. Kemudian respon time-nya itu ada rumusnya. RT sama dengan FT kurang AT. FT-nya 2, AT-nya 0. Jadi 2 kurang 0, 2. Jadi hasil RT-nya adalah 2. Setelah itu dilanjutkan ke proses P2. Kita mulai dari 2 berjalan sesuai bit-nya 12, jadi jumlahkan sebanyak 12 sampainya di 14. Ditulis P2, start mulainya 2, finish time-nya 14. 14 kurang 1 sama dengan 13. Jadi nilai RT-nya adalah 13. Dilanjutkan ke proses P3. Kita mulai dari 14. Berjalan sesuai BT-nya 6, maka dijumlahkan sebanyak 6 sampai di 20. Ditulis P3. Start mulainya 14, finish time-nya 20. 20 kurang 2 sama dengan 18. Jadi nilai RT-nya adalah 18. Setelah itu kita mencari nilai TI dan ABT-nya. Sebelumnya
kita mencari TI-nya terlebih dahulu. TI sama dengan sigma TI sama dengan 33. Didapat dari jumlah keseluruhan RT-nya. Selanjutnya, kita mencari nilai AWT-nya. AWT-nya sama dengan 33 dibagi 3, di mana 3 ini didapat dari banyaknya proses. Selanjutnya kita ke penjadwalan proses yang kedua, yaitu penjadwalan proses SJF. Jika waktu kedatangan AT sama, maka waktu yang dibutuhkan BT paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Penjadwalan proses SJF. Sebelumnya, kita jumlahkan terlebih dahulu burst time-nya. 2 tambah 12 tambah 6 sama dengan 20. Di sini saya sudah membuatkan kolomnya sebanyak 20. Proses yang lebih dahulu dikerjakan itu adalah P1. Karena apa? P1 mempunyai burst time-nya 2 yang lebih kecil dibanding yang lain, di mana P2-nya 12 dan P3-nya 6. Jadi proses pertama itu adalah P1. Proses berjalan dari P1 0 sampai 2. Maka didapatkan saat mulainya 0 dan finish time-nya 2. Kemudian respon time-nya adalah seperti tadi, RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 2 kurang 0 sama dengan 2. Jadi hasil RT-nya adalah 2. Selanjutnya kita lihat dahulu burst time-nya yang lebih kecil dibanding yang lain. Kita ke proses P3. Dimulai duluan. Karena apa? P3 memiliki BT-nya 6 lebih kecil dibanding 2-nya kan 12. P3 saat mulainya 2 dan berjalan sesuai BT-nya 6, maka jumlah sebanyak 6 sampai di 8. Ditulis P3. Saat mulainya 2, finish time-nya 8. Nilai RT-nya 8 kurang 2 sama dengan 4. Jadi nilai RT-nya adalah 4. Selanjutnya kita ke proses P2. Saat mulainya 8 dan berjalan sesuai BT-nya 12, maka dijumlahkan sebanyak 12 sampai di 20. Ditulis P2. Saat ditulis P2, saat mulainya 8
dan finish time-nya 20. Nilai RT-nya 20 kurang 1, 19. Jadi hasil nilai RT-nya adalah 19. Setelah itu kita mencari nilai TI dan AWT-nya. TI sama dengan total RT-nya. Total RT-nya di sini. Jadi sigma TI sama dengan 2 tambah 4 tambah 19 sama dengan 25. AWT-nya sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Jadi TI-nya tadi kan 25, dibagi banyaknya proses kan 3. Jadi 25